Assalamualaikum Velas. Ya, jadi opening video gitu? gue gak tau lagi mau openingnya gimana. Oke, siap. Waalaikumsalam. Ya, makasih tuh. Jadi hari ini gue akan membuat kembali sebuah konten yang gue kasih nama Belajar Hidup tuh. Belajar hidup. Karena hidup lebih susah dari matematika gitu. Kalau menurut Jerome Pauline enggak sih? Iya, benar sih. Dia udah mata jago, terkenal lagi. Mudah sekali gitu buatnya. Apa itu habis uang? Aku bisa bahasa Jepang. Apa itu akhir bulan? Dia tiap hari awal bulan. Nggak relate. Karena hidup lebih susah dari matematika. Kalau matematika kita nggak bisa paling sin kos tangan. Tapi kalau hidup nggak punya temen kan lebih bahaya. Iya, nah, aduh, nggak gitu punya temen, nggak punya bapak. Cuman kayak gila sob. Lebih yakin lagi loh. Nggak enak. Lebih yakin lagi. Lebih yakin, oke baik. Nggak enak gua baru kenal banget gitu kan udah sok. Oke, kalau gitu hari ini gue mendatangi seorang bintang tamu kali ini, yaitu adalah seorang pembuat video-video pendek fenomenal. Waduh. Yang viewsnya berjuta-juta, selalu rame pokoknya kalau dia ngepost apa-apa. Kristo Immanuel. Yang terakhir dan semoga yang terbaik. Silakan 2020. Oke. Hal besar terjadi di 3 bulan pertama. 3 bulan pertama kita kasih tepuk tangan dulu dong. Banjir gede-gedean. Mayoritas Jakarta bakal tenggelam. Yap. Nggak suka air di Australia kebakaran. Nggak ada yang Ya. bilang kita nggak suka. Ya. Nggak suka. Air, api, kurang tanah. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Ah, masa sih? Very good. It totally works. Alright. Hai, Johnny Stark. Our dating mengoleh rasanya anjing banget. Mr. Stark? Yakin? Nungguin ya? Cintaku bukan di atas kertas, cintaku parahnya seperti Oke. Terima kasih. Rame banget nontonnya. Banyak banget di sini. Jadi tahu hari ini gue pengen ngobrol-ngobrol aja video kali ini soal gue mau belajar soal kehidupan lu gitu. Anjay. Rahasia kehidupan. Iya gitu. Lu sekarang kesibukannya ngapain tuh? Gua sehari-hari bikin konten aja sih bro. Paling kayak kadang-kadang gue bikin konten buat brand, kadang-kadang gue bikin konten buat Brand. Enggak dong. Selalu brand. Enggak. Kadang gue bikin konten buat diri gue sendiri. Yang disponsori brand. Aduh, brand terus dia gue selalu rame. Semoga. Kan kita kalau mau berkonten tuh juga harus ada uang ya nggak sih? Betul, itu Karena dia. semakin banyak uang, nanti peralatan buat bikin konten akan semakin banyak. upgrade, betul banget gitu. Jadi terlalu munafik yang bilang kayak Iya. yang penting idealis. Iya, gitu. idealis. Akan daun. Anda kambing. Gua mau nanya soal kenapa lu memilih buat video yang kayak full effort. Ini banyak banget effortnya kan, lu buat video kreatif yang membutuhkan banyak effort di saat sekarang tuh trennya nggak kayak gitu. Semua orang sekarang berlomba-lomba gimana caranya supaya bisa bikin ya itu salah satunya bikin sensasi aja gitu. Grebek Iya gitu kan. Jual mobil. Seperti itu. Gitu. Kalau gua sih istilahnya ini tuh kayak apa ya? Jadi gua tuh dari SMA itu emang hobi bikin film pendek, bikin video-video pendek gitu buat seneng-seneng aja. Nah, kenapa gue bikin ada yang suka pakai ada effortnya gitu? Karena istilahnya lu mau muntah, tapi kalau ditahan kan gak enak ya. Jadinya di sini doang di Iya, kerongkongan. iya, Nah iya. itu tuh kenapa gue bikin itu tuh karena
ya gue udah ada gambaran kontennya seperti apa hasilnya. Dan karena gue ada peralatannya dan gue punya skill yang cukup ya, jadi mau nggak mau gue muntahin karena kayak aduh idenya ada, sayang banget kalau nggak gue bikin. Itu satu. Terus juga yang kedua tuh adalah gue kan kuliahnya perfilman. Oh ya, UMN ya? Iya di UMN. UMN. Selesai tapi ya? Kenapa nggak pernah sponsorin gue? Ini mahasiswa Anda. Mana sih? Kalau Atma kan emang gue gak kelar. Gak bisa juga mau sponsor orang saya tidak selesai. Iya, kalau gue kuliah film kan, selama kuliah film tuh banyak disuruh bikin film pendek. Dan dari kebanyakan film pendek ini banyak yang ditolak dosen. Idenya kan soalnya dosen kadang ide kita udah bagus, cuman kadang suka di challenge lagi kayak kenapa begitu, kenapa begini. Nah, jadi ada beberapa ide yang gue selama kuliah yang nggak salah dosennya juga bagus, maksudnya ngasih ide masih ngasih ini lain. Cuman ada beberapa ide yang selama kuliah gue tertahan gitu. Akhirnya karena gue udah punya platform istilahnya, karena gue tahu ada yang nonton lah istilahnya, gue jadi pengen bikin lagi nih, lanjutin ide yang gue selama ini udah tabung gitu. Jadi karena emang dari awal dasarnya emang lu suka aja, hobi aja ya. Istilah kalau orang main bola, kenapa lu main bola? Ya gimana? Pertanyaan apa itu? Ya emang lu pengen buat video, bukan pengen terkenal dari awal motivasinya. Bukan. Kalau pengen terkenal siapa tuh? Wah. Siapa yang mau senggol hari ini? Tapi berarti lu kayak editing, teknisnya segala macam belajar sendiri? Belajar sendiri. Semuanya belajar sendiri? Belajar sendiri. Gua selama kuliah ada yang ngajarin juga. Gue belajar dari kampus, belajar dari teman. Cuma dari SMA memang gue udah hobi nonton tutorial YouTube editing. Jadi orang lain hobinya main PB. Iya, gue main Premiere. Bukan sombong nih ya, tapi emang dewasa sebelum waktunya loh. Iya, bukan dewasa. Iya, emang dari kecil nggak nyari temen. Orang lain main PB biar banyak temen, saya nyari Premiere biar nggak banyak temen. Gaunya sama Premiere aja. Iya anjir, tapi emang dari dulu gue iri sama orang-orang yang bisa main game loh. Kayak anjir kalau bisa main PB ya cepet banget gitu, maksudnya cedar. Kalau lu emang gak pernah suka ya? Gak suka, gue main PB gitu tuh gak masuk. Gue juga gak masuk. Ya kalau ada obrolan soal game tuh gue diem aja. Sama persis. Ya kalau nongkrong main game, iya gue kemarin main PB pakai keris. Gue di otak gue semua, gue kira keris tuh beneran pakai keris itu pedang gitu. Iya emang enggak? Gue baru iya pistol PB. Iya gue makanya teman gue bilang iya gue pakai keris, anjing keren banget PB, ada alat dari Indonesia. Tapi tuh kayak ide-idenya itu kan kayak gue liat tuh video lu tuh kayak hampir semua rame terus nih. Lu gimana caranya menemukan ide video yang kayak terus-terusan begitu gitu? Karena gue juga mulai belakangan buat video-video kayak gitu kan. Iya ada sih masanya dimana rame ada gitu, cuma kayak sekarang belakangan tuh kesepian gue. Traffic video sepi. Karena corona udah mulai berakhir bro. Iya juga ya. Orang udah mulai banyak. Gak usah lu, gue juga begitu kok. Gue juga traffic dari video gue memang lumayan sedikit menurun karena ya memang kemarin juga rame salah satunya karena orang nggak bisa kemana-mana kan. Iya. Tapi kenapa ide gue dalam tanda kutip ada terus itu sebenarnya dari ini sih referensi yang banyak. Ini udah gue berkali-kali ingetin ke teman-teman yang kalau ikut web seminar, kalau yang gue jadi pembicaranya, kalau mau jadi content creator, gue selalu ngomong cari referensi yang banyak karena kalau referensi lu satu, video lu akan mirip sama yang referensi lu. Cuman kalau referensi lu banyak, orang akan bingung lu mirip sama siapa. Gitu loh, karena kiblat lu banyak lah istilahnya. Jadi kayak ya idenya jadi banyak juga. Dan kalau gua itu tiap kali ada ide langsung gue catat. Jadi kalau sampai misalnya one day gue lagi nggak ada ide nih, gue tinggal buka bank ide gue kayak ini yang ide gue 2 tahun lalu, ide gue. Dan mayoritas ide-ide gue tuh bukan ide yang ada sih yang kayak mengikuti isu yang ada gitu. Cuman mayoritas ide gue tuh justru adalah ide-ide yang bisa dipakai buat kapan aja. Kayak misalnya gue bikin sketch yang Nabi Nuh. Ini hewan-hewannya tolong diabsen dulu ya. Oke, kenapa apaan? Nabi Nuh. Oke, kita absen dulu. Gorila Hadir. anjing hadir. Badak. Elah ngilang mulu dia. Diem jing. Kok gue digas sih?
Perasaan lu doang kali. Kagak, ini beneran digas gua, beneran dah. Ya ampun, sorry banget gue telat, ya ampun, sorry loh. Mana aja lu, Dak? Habis judi dia tuh. Cepu ya lu anjing. Lah, tuh kan, beneran digas gua. Lu mah dibilangin. Gorila kalau saya lagi ngomong jangan berisik ya. Kan, lu sih anjing. Lah, beneran digas gua. Beneran digas. Asli, gua beneran digas gua. Beneran dah. Asli dah. Itu kan bukan karena sekarang lagi ada Nabi Nuh dateng gitu kan. Gak ada kayak Nabi Nuh buat masalah apa gitu kan. Ini ya gue bikin apa yang sketch Nabi Nuh tuh karena ya sepanjang zaman aja gitu. Jadi bisa gue upload hari ini, mau upload bulan depan masih orang masih ngerti gitu loh. Ya ide-ide emang udah lu ada ide apa langsung tulis gitu ya? Tulis itu nggak pernah enggak sih. Harus belajar tuh gua tuh. Harus. Kalau gua sama ini kayak gitu aja, kalau kayak ada ide nih, gua tulis nih, nggak dapet punchline-nya gua hapus gitu. Nah jangan, lu punya ide, tulis, gak dapet punchline-nya, kasih gua ntar gue bikin. Dia makin naik, gua aja begini-gini. Apa tuh? Ghostwriter. Kasian banget. Nyolong konten. Berarti lu tahu dong kalau dari trik itu, berarti lu tahu dong kayak kapan video lu ini bakal works atau enggak. Lu bisa ngukur sendiri dong kira-kira nih gede banget. Kalau prediksi bisa, cuma kadang prediksi salah aja. Kayak misalnya gue yang contoh itu paling gampang tuh contoh Nabi Nuh. Gue prediksi gue nggak akan rame karena kan segmented banget, orang Kristen banget kan, yang paham banget gitu kan. Tapi ternyata rame banget gitu loh. Betul sekali. Dan kayak video-video misalnya tipe-tipe cogan. Pas pertama kali gue bikin, gue gak nyangka bakal rame banget sampai jutaan yang nonton. Iya. Tapi setelah gue dapet itu formulanya, jadi gue bikin tipe cogan 2, 3, 4. Ya udah tahu kalau bakal rame gitu. Oh iya. Istilahnya gitu. Jadi kayak kok udah dapet formulanya lah. Kayak misalnya gue bikin sketch pakai deepfake yang muka-muka itu. Oh ini gue kayaknya bisa rame kalau yang ini. Apalagi yang kayak Tarak Takdum itu rame banget. Just showed Hi, Stark here from Google 6. Tarak Takdum 2020. Tarak Takdum, Tarak Takdum, Tarak Takdum. Excuse me everyone. Showed Hello, I'm Thor. Pintar banget anjing. Nah itu gue udah ini kayaknya rame karena udah Avengers, Tarak Takdum kan sesuatu dua yang kontradiksi, cuman kalau digabung goblok gitu istilahnya. Itu pintar banget anjing. Gue justru udah prediksi tuh yang kayak konten Nabi dulu tuh waktu gue remake, gue rame nih. Sudah senggol orang loh, tidak rame. Ini hewan-hewannya tolong di absen dulu ya. Oke, kita absen dulu. Gorila Hadir. anjing. Oh Tuhan, aku cinta dia. Anjing. Oh, saya kira Anji. Tapi jangan usir saya dong dari Bahtera, saya nggak mau kena air bah. Tidak bisa. Tempat ini hanya untuk binatang-binatang. Pendosa tidak boleh masuk. Seperti kamu contohnya, suka berbohong. Bilang benci sensasi, tapi ajak kolab si Hadi. Anji. Bawa dia keluar. Oke, kenapa apaan? Nabi Nuh. Oh. Aku takkan pergi. Bawa keluar. Sampai habis nyawaku, sampai habis usia. Kalau gua memang kalau bikin video konten kadang sketch gua ada yang nggak rame. Gua nggak selalu gua bikin video selalu lucu dan selalu rame, nggak juga. Makanya itu gua suka kadang kasih lihat ke adik gua. Dia menurut lu bagus nggak gitu. Udah lucu belum punchline-nya? Karena dia kasih beatnya kayak kelamaan deh. Gitu. Jadi kayak punya perspektif lain juga bagus sih. Kalau misalnya adik gua lagi nggak ada, lagi keluar kota atau misalnya lagi sama teman-temannya, cara gua ngeceknya itu adalah habis gua edit, gua tinggalin video yang nggak gua langsung tonton. Nanti sejam 2 jam atau udah rada malaman gue tonton ulang, gue nggak lucu deng. Banyak loh konten gue nggak gue upload, banyak, nggak semua konten yang gue bikin langsung gue upload. Ada banyak yang akhirnya gue hapus. Yang tadi soal apa punchline nggak dapet, itu kalau gue nggak gitu, gue nggak tulis punchline yang nggak dapet gue bikin, gue tulis terus gue ini nggak dapet, terus tulis lagi, oh kayaknya punchline ini. Setelah udah bikin sampai punchline udah dapet,
gue bikin gak lucu nggak gue upload. Oh, tetap pada akhirnya Tetep. harus ini ya. Karena ya itu Sekali. harus dikurasi lah istilahnya. Jadi gue sering banget soal kayak gitu nulis nih, gue kira dapet, kenapa ya referensi orang kan beda-beda, ternyata nggak nyampe ke penontonnya gitu. Terus kan kayak itu dia gue bilang kenapa lu sampai mau banget kayak bikin video-video kreatif di saat sebenarnya susah kan naiknya kan. Iya, karena gue bikin itu ya bukan gue pengen terkenal, karena gue pengen muntahin karya aja, seru gitu bikin video. Dan yang paling seru adalah impact ke orang lain sih. Gue seneng banget ya kalau gue bikin video tuh ada yang DM yang ke 1-2, bang barusan banget gue lagi nangis, terus liat video lu jadi ketawa ngakak. Itu tahu, sumpah itu simple banget ya kesannya. Cuman tiap kali gue baca DM yang kayak gitu, gue seneng banget asli. Karena apa ya, kayak anjir gue ada impactnya gitu. Kayak, padahal gue cuma bikin video gini kesannya, tapi orang yang habis putus bisa ketawa loh. Iya benar sih. Habis nonton video kita nangis lagi sih. Cuman untuk sementara ketawa lumayan lah bro. Lumayan lah. Move on untuk 35 detik kan lumayan. Oke lah itu lah. Yang mana juga gitu tuh gue buat video soal yatim-yatim itu, ada bilang kayak, bang bapak gue baru meninggal beberapa minggu lalu, gue selamanya masih sedih, cuma lihat video lu gue jadi happy, makasih ya bang. Iya. Wah gue bilang iya sih, achievement sih gitu. Achievement bukan kayak woi masuk Line Today, masuk Asian, itu achievement juga. Senang. Bonus kali ya itu. Iya bonus, cuman orang-orang yang kayak, misal gue bikin web series Dealing With Myself kan tuh. Pas gue bikin itu ada yang bilang, bang gue lagi jenuh banget sama pekerjaan gue mikir kayak, aduh gue pengen berhenti aja karena gue bosen gitu, karena gue gak cinta sama pekerjaan gue. Untung ada Dealing With Myself, gue gak jadi. Kayak gila, istilahnya video gua menentukan masa depan dia gitu loh. Iya, menentukan pilihan yang mau dia buat. Ini lagi corona, lu keluar dari pekerjaan, lu mau kerja apa bro? Lagi susah orang nyari pekerjaan, dia udah mau keluar gara-gara jenuh gitu loh. Anda kan juga keluar dari pekerjaan gara-gara. Tapi kan gua keluar karena ada yang lebih menjanjikan gitu. Jangan lu keluar karena bosan doang, tapi lu nggak ada pegangan lain gitu loh istilahnya. Gue juga keluar dari pekerjaan gue kan setelah gue menimbang-nimbang 1 tahun gitu. Setelah setahun kayak ini kayak gue udah bisa keluar, udah bisa settle kalau gue dengan content creator aja gitu. Baru gue berani keluar. Jangan lu pede keluar tidak punya plan B. Udah nggak apa-apa, Tuhan yang ngatur. Ya Tuhan emang ngatur bro, tapi bukan Tuhan main The Sims juga lu dikasih pekerjaan nih. Kasih kan, aduh, gak tau, udah gue bingung. Kadang orang mah kadang terlalu slow jadi meremehkan. Betul, gitu. iya kayak ujung mengalir aja. Iya ngalir miskin loh. Gue tadi mau ngomong itu tapi tahan dulu kali ya. Oh bener, berarti gak apa-apa di video. Channel ini aman ya. Di sini bebas ngomong apa. Iya, slow, rumah gadai. Aduh. Motor hilang jual. Tapi di titik apa toh persisnya ketika lu bisa bilang kayak, oke nih, gue bisa nih stop kerja sekarang buat full di sini, di titik apa? Di titik saat ada beberapa hal yang nge-backup plan gue ini sih. Salah satunya udah mulai ada beberapa endorse kan. Jadi secara financial gue udah lebih aman. Dan gue hitung juga kayak gue hitung endorse yang gue dapet ini kayaknya gue bisa bertahan selama 6 bulan dari endorse ini. Maksudnya bukan gue 6 bulan setiap bulan gue makan foya-foya ya. Maksudnya gue makan secukupnya segala macem. Kalau dari endorse ini gue bisa bertahan 6 bulan. Jadi istilahnya kan gue ngeliat, wah endorse-nya lumayan nih. Kalau gue keluar, gue pakai endorse ini, gue cuma pakai endorse dan ternyata amit-amit gue kena kasus dan berhenti endorse di situ doang. Selama 6 bulan ke depan, gue bisa makan. Jadi selama 6 bulan ke depan gue bisa cari pekerjaan lain. Kalau sampai amit-amit gitu. Itu satu. Terus kedua, gue di titik dimana setelah endorse 2 kali, gue yang kasih ide ke klien. Bukan klien yang ngasih ide ke gue dan gue lakuin. Dari situ gue ngerasa kalau sampai gue kenapa-napa, gue bisa kerja di agency untuk bikin sebuah content creating untuk sebuah brand. Either gue kerja di agency atau jadi in-house di sebuah perusahaan kayak misalnya Gojek or Grab or something, tapi gue jadi creative agency di perusahaan itu di dalamnya. Terus yang ketiga juga, gue berani keluar saat gue udah ngitung-ngitung saat gue kerja, gue bisa bikin konten sekian, misalnya 5. Tapi gue hitung kalau misalnya gue nggak kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, gue kosong. Jadi gue bisa bikin 2 kali lipatnya. Dan setelah gue keluar pun, gue tepatin janji gue. Jadi jangan
wah kalau gue keluar nih gue bisa bikin 10 konten. Pas keluar malas-malasan tetap bikin 5. Nyaman nggak kerja. Nyaman gak kerja. Enak juga nih hidup. Pengangguran dalam diri adalah penyakit, kawan. Tolong bertobat. Tapi emang itu susah toh. Iya sih. Gue juga kayak masih suka nggak bisa kayak dari awal mau full bikin konten nih. Tapi kadang-kadang dari seminggu adalah 5 hari males gitu. Kayak padahal gue udah berdua Thomas misalnya berdua Thomas, tapi yang gue hasilin tuh nggak sebanyak apa yang harusnya gue lakuin gitu. Tapi emang karena susah sekali gitu. Tipsnya apa gitu? Kalau bikin konten buntu itu wajar. Saat buntu jangan dipaksain. Kalau lu buntu berarti lu buntu. Lu buntu mulu ya? Hah? Enggak. Kalau buntu mulu itu kemungkinan besar ada satu sih. Itu berarti keuangan lu juga lagi buntu. Enggak. Justru keuangan lu lagi buntu biasanya otaknya jalan. Karena udah mepet. Karena iya lagi mepet. Makanya cuma bisa sehari 10.000 jadi konten. Tapi kalau gua itu dulu guru teater gue pernah ngajarin. Dia ngomong kalau ide itu nggak pernah ada habisnya. Lu bisa cari ide dari mana aja. Jadi gue tuh kadang gue suka ambil dari kertas, taruh kertas kalau nggak pakai laptop. Terus gue ngeliat sekeliling gue, pohon, gue tulisnya pohon dulu. Ngeliat kayu, gue tulisnya kayu. Gue ingat Tuhan Yesus, tulis aja Tuhan Yesus gitu. Gue ingat Nabi Nuh, tiba-tiba tulisnya Nabi Nuh. Dari situ gue lihat aja apa yang bisa gue tarik plotnya, benang merahnya. Atau lagi ada kasus sesuatu, set, tarik gitu. Bisa lihat tentang agama, apa nih? Ada ide nih si anjing. Apa? Dia udah ngomong sesuatu. Enggak, gue tiap kali ngomong Tuhan Yesus, Nabi Nuh, dia udah ketawa-ketawa nih. Kenapa yang agama-agama? Anda sekalian sudah tersenyum. Gue tahan. Enggak, masalahnya kita masih umur 23 ya. Jangan 23 karir berhenti. Kasih panjang. Karena hal Lu bodoh. 80 karir berhenti udah bodo amat. Udah tinggal nunggu dijemput. Pakai Alphardnya Tuhan Yesus kan, set bro, yuk. Buka Atta. Salah. Oh, bukan. Itu belakang Tuhan Yesus. Ini beda agama, beda terminal. Oh bang. Sebelah. Anjir. Naik surga ada terminalnya. Nah itu kan udah kayak ide gitu loh. Barusan kan kayak bercandaan. Lu udah ke surga ada terminal masing-masing setiap agama. Ya istilahnya kayak itu, kayak 2020 ada manusia. Kan gue lebih iya, gitu. itu bagus banget tuh. Karena gue mikir kayak awalnya 2020 fucked up banget. Terus ada meme gitu. 2018, 2019, 2020. Apa kartun apa? 2019 kartun apa? Terus 2020 kartun setan gitu. Terus gue anjing, iya bener banget sih gue mikir. Kalau ini tahun-tahun adalah manusia bagaimana ya gitu. Iya. Jadi kayak permisalan. Sebenarnya kalau lihat konten-konten gue kan permisalan semua. Iya. Kalau Nabi Nuh punya asisten, kalau Voldemort bisa ngomong sama orang Indonesia itu gitu. Kalau punya teman mukanya kayak Voldemort atau apa gitu. Jadi kalau lu semakin banyak ngahayal lah, udah dia nggak usah punya teman asli. Lu nggak punya teman banyak ngayal bro. Oh iya bener sih. Nggak ada yang diajak ngobrol otak. Lu tau masuk rumah gue lagi. Gak gitu. Biar gue ngayal. Iya. Aduh, kasihan Tom. Lu kerja tuh padahal udah settle kan? Udah settle bro, udah settle banget. Dan saat gue kerja itu juga, wah istilahnya untuk fresh graduate dengan gaji yang segitu itu lumayan banget. Maksudnya nggak banyak orang punya kesempatan itu. Jadi saat gue keluar itu adalah sebuah keputusan yang wah berat banget. Bokap gue juga rada nggak setuju waktu itu, kayak nggak yakin. Pacar gue juga saat itu, kamu yakin gitu. Jadi nyokap gue juga rada ragu, yang yakin gue doang. Tapi gue hitung juga soalnya kalau gue keluar ini konten yang gue hasilkan lebih banyak, endorse yang gue bisa ambil juga lebih banyak. Karena selama gue kerja juga ada beberapa endorse yang gue tolak mau nggak mau. Karena gue kerja kan susah ada waktunya gitu. Jadi ya udahlah, nekat lah gue mikir. Tapi walaupun nekat ya gue punya itu plan B tadi, yang kalau gue tabungan gue segini kayak bisa bertahan 6 bulan ke depan gitu. Dan ternyata benar berarti keputusan lo ya? Keputusan lo, puji Tuhan benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik sekali. Dengar religius banget sih Tuhan Yesus. Iya, sama, Tuhan gue sama, jangan bilang gue Islam lagi. Dia bilang Tuhan gue sama ini. Tapi kayak ada tips atau buat orang yang mungkin sebenarnya udah ngitung juga nih, tapi kalau gue lihat tuh di luar sana tuh banyak orang kayak takut ketika udah kerja, dia merasa tuh mungkin takut kehilangan zona nyamannya ya. Jadi dia kayak
ngerasa kalau misalnya gue udah kerja sampai gue keluar terus gue gagal mati nih gue gitu. Akhirnya mereka jadi ketrap di situ aja. Mungkin di saat mereka punya kesempatan sebenarnya kayak lu buat ngembangin diri lebih lagi. Kalau buat kalau gue udah terlalu di zona nyaman, itu udah gak baik. Berarti gue udah stuck di situ. Kayak saat gue impersonate, pas gue viral gara-gara impersonate, gue bikin video impersonate terus, gue udah nyaman di situ. Itu udah gak baik. Kenapa? Berarti gue udah gak berkembang lagi. Makanya gue beraniin diri, coba gue bikin sketch deh. Kalau nggak lucu ya udah. Yang penting gue udah nyoba, berani bikin. Gila, gue pertama kali bikin sketch gimana nggak takut? Yang nonton banyak, kalau nggak lucu kan udah bang, balik impersonate aja nggak lucu lu. Anjing. Harga diri gue turun, percaya diri gue turun. Tapi gue kayak, ya udah coba aja dulu. Yang penting ditimbang-timbang lagi sih nih kalau gue. Apa sih risk itu bahasa Indonesia apa? Resiko terbesar kalau misalnya gue bikin sketch yang nggak lucu, paling dikatain kan, ya elah nggak lucu lu bang, gitu. Selesai. Maksudnya ya gue gak akan dibunuh kan karena nggak lucu. Kecuali gue bikin sketchnya kayak Teretan Muslim Loncoki Pardede. Dan tetap nggak lucu. Iya, dikejar ormas, nggak ada yang backup lagi. Kan? Karena tidak lucu. Iya, udah nggak lucu. Kalau nyindir agama lagi. Mati udahlah nggak lucu juga. Iya, lu mati aja nggak lucu juga. Kalau buat teman-teman yang nonton, kalau udah berasa di zona nyaman, gue bukan bilang kalian harus keluar ya, karena belum tentu keluar dari zona nyaman itu adalah pilihan terbaik. Tapi yang pasti adalah saat lu mau keluar dari zona nyaman, itu adalah pilihan yang berani, dan kemungkinannya 50% lu bakal lebih bagus banget, 50% lebih jelek banget. Karena 50-50, lu harus punya backup plan. Intinya gitu. Iya. Tapi lu masa nggak mau sih risk keluar dari situ untuk mendapatkan 50% yang lebih baik? Iya. Nah, cuman balik lagi, untuk lu mendapatkan itu bagus, lu harus punya backup supaya kalau lu jatuh, istilah lu nggak meninggal. Lu nggak jatuh banget gitu. Iya gitu. Tapi berarti kan banyak orang tuh, gue lihat dari orang-orang zaman sekarang tuh seumuran kita tuh masih sedikit gitu yang udah punya backup sejauh lu gitu. Kayak menurut mereka kan ya udah hidup cuma sekali, saatnya senang-senang aja udah gitu segala macam. Nah, itu gimana tanggapan lu? Aduh, ini nih anjing, gue kesel banget. Gue benci banget sama orang yang nggak benci sih. Gue mengerti pilihan hidup mereka. Ntar gue waktu itu dimarahin di Twitter, lah bang, duit orang gue urusin. Ya lu marah duit orang gue urusin, tapi pas dia nggak ada duit, minta duit ke temen, minta pinjem. Maksudnya gini loh, lu boleh lah seneng-seneng. Cuman ya lu harus punya backup. Balik yang gue bilang tadi soal backup tadi, lu harus punya tabungan gitu loh. Kalau nggak ada tabungan, aduh, temen gue tuh banyak banget pak, yang kayak nyari duit, bikin, terutama freelancer nih. Ini buat temen-temen gue freelancer, gue ngomong sama lu pada nih. Ini buat gue juga. Lu jangan kalau dapet project, misalnya lu dapet project biasanya 800.000 sampai dengan 4 juta lah. Terus lu dapet satu brand yang gede, yang 12 juta gitu. Pas dapet 12 juta, nafsu anjing. Selesai syuting langsung Holy Wings, langsung Dragonfly, apalah nama-nama klub gitu. Buka sofa. Iya, buka sofa, open BO, waduh salah. Maksudnya di Twitter banyak. Iya, tinggal mention DM. 800.000 nih kata gue. Nggak nyampe ya? Ada yang 500 tuh. Topiknya geser. Minta akunnya. Enggak, apa namanya? Maksudnya langsung orang gede-gedean gitu, beli sepatu lah, beli baju baru lah. Kalau gue ngerasa semakin besar pemasukan lu, semakin besar investasi lu. Jangan semakin besar pemasukan lu, semakin besar foya-foya lu. Karena gaya hidup nggak bisa turun. Percaya sama gue, pegang kata-kata gue ya, lifestyle nggak bisa turun. Coba deh lu lihat orang yang kaya banget, tiba-tiba miskin, gila. Kenapa? Karena lifestyle nggak bisa turun. Nggak bisa turun, nggak bisa turun. Biasanya naik Alphard, tiba-tiba miskin. Naik apa? Naik Alfamart. Lu di situ anjing. Lihatin Raffi ya jadi bener. Lihatin Raffi Ahmad. Mau kayak seperti saya, sudah tidak bisa. Kayak gue nih, misalnya nih, secara financial, ya gue nggak usah munafik lah ya, emang financial gue jauh lebih bertambah dibanding gue dulu. Betul. Cuman ya gara-gara financial gue bertambah, nggak gue langsung oke, tiap minggu gue ke H&M, tiap minggu gue ke Zara ganti baju baru, ya enggak. Gue masih ke thrift shop, gue selalu masih kalau ganti beli baju gue juga kalau perlu banget gitu. Terus kayak makan warteg masih gue anjir sampai sekarang. Maksudnya, aduh, ini buat yang pada seumuran gue nih, terutama yang di industri seni nih, banyak banget yang masih kayak lah slow. Maksudnya gue nggak melarang lu untuk have fun, gue nggak mau ngurusin duit lu juga. Cuman
belajarlah yang namanya investasi, yang namanya nabung. Gak usah investasi emas segala macam saham dulu deh. Lu nabung aja dulu di reksadana atau enggak ya reksadana yang paling gampang sih menurut gue. Yang penting lu ada pegangan. Karena contoh di temen gue ada cuy yang kayak tiap kali dapet job itu foya-foya, kagak tahu diri bro. Gua banget tuh. Gue maksudnya. Enggak. Emang iya. Enggak apa. Maksudnya dapat job, beli iPhone terbaru, sepatu terbaru. Saat kemarin corona, dia jual HP, jual sepatu yang dia beli, jual diri. Enggak, maksudnya jual segala macam. Jangan temen lu tuh yang harga GoPay. Bukan. Aduh, kalau di GoPay juga kagak laku kayak canda kawan. Enggak, maksudnya kita nggak pernah tahu. Ini corona tuh nggak terprediksi banget kan, nggak ada yang tahu. Karena job yang diambil tuh kaliannya gede-gede bro, gede-gede itu, sampai dijual HP segala macam. Gue mikir duit itu selama ini kemana? Iya. Makanya maksudnya kalau misalnya lu nabung, at least selama 3 bulan kalau lu hidup lu hemat bisa loh gitu. Karena job yang lu ambil lu gede-gede, itu nggak mungkin di bawah 1 juta. Jadi ya itulah, coba ditabung. Ada yang untuk hari tua. Kalau gue tuh ada hari tua 1 dan ada darurat 1. Itu yang udah pasti yang nggak pernah gue ganggu gugat. Jadi yang pegang, itu nggak lu sentuh tuh ya? Nggak sentuh. Jadi gue taruh mau sampai kere-kerenya gue nggak ambil dari situ. Yang penting gue makan ya udah, gue secukupnya aja kalau lagi nggak ada duit nih. Tapi uang yang itu nggak pernah gue sentuh. Dan gue udah tabung kayak gitu dari sebelum gue jadi content creator. Jadi kayak ampe gue kenapa-napa, duitnya nggak ada, gue masih ada uang darurat. Jadi ya bisa makan dari uang dari situ. Gitu. Itu bisa hidup lah gitu ya. Dan gak usah nyisain gede-gede, gak usah 80% investasi, goblok namanya. Lu cuman keluarin 20%, 30%, 40% per bulan aja. Lu 20% dulu dah. Lu gaji lu per bulan misalnya 2 juta, ya 20% aja lu keluarin buat investasi. Tapi gue dulu gitu tuh, kan gue baru belajar saham lagi mulai tahun ini kan. Tahun lalu sempet tuh belajar saham tuh dikit-dikit kan, beli tuh 2 juta, BBRI, tak gitu. 2 bulan. Wih, untung diambil, goblok, bener ya? Belum. Oh, belum. 2 juta, tak gitu kan, 2 bulan gue liat, wah grafiknya turun nih. Terus gue liat rekening gue, wah nggak ada duit nih. Ambil. Jadi rugi. Orang mau investasi biar tambah kaya. Lu emang jiwanya miskin sih ini kayaknya. Emang Nick, lu mau investasi emas apa juga bakalinnya turun kayaknya kalau yang pegang. Enggak, tapi itu kan maksudnya masih belajar. Iya. Sekarang gue balik nih perspektifnya. Kemarin gue baca tweet di Twitter, ada satu yang ngomong kayak gini. Alah, lu masih kerja sama orang, nggak usah banyak omong lo segala macam gitu. Masa kerja sama orang, keluar dong dari zona nyaman lu. Ayo bikin usaha sendiri. Gimana perspektif lu soal orang-orang yang kayak ngeremehin orang yang kerja sama orang sih? Ayo nih, gue wirausaha nih segala macam. Orang-orang yang punya usaha sendiri yang ngomong kayak gitu, percaya sama gue yakin sih 80%, at least 80% mereka kayak gitu karena mereka privileged. Mereka punya usaha bukan karena jerih payah mereka, tapi ada pinjaman dari orang tua atau pinjam dari bank mungkin. Kalau orang yang bener-bener kerja dari nol dulu, kerja sama orang dulu untuk ngumpulin duit untuk akhirnya bisa usaha, nggak mungkin ngomong kayak gitu karena dia tahu rasanya kerja sama orang. Buat orang-orang kayak gitu sih sama tanggapannya kayak gua terhadap haters, nggak usah ditanggepin. Mereka kayak begitu juga, ya mereka berprivilege kan. Cara orang mencari uang beda-beda. Iya benar. Kalau misalnya ada yang kerja sama orang, ya emang kenapa? Nggak semua orang bisa menjadi wirausahawan. Itu sebuah fakta menurut gua ya. Nggak semua orang bisa jadi wirausahawan karena jadi wirausahawan tuh lo harus bisa manage uang, lo harus bisa manage karyawan, lo harus bisa manage barang atau jasa yang lo punya gitu. Susah. Kalau lu punya backupan yang banyak mah ya enak lu ngomong begitu. Iya, lu jatuh ada mak bapak lu ya? Iya, ini gue jatuh, bapak gue mana? Gue banget tuh jawabnya. Refleks. Benar. Kalau lu jatuh, bapak lu selamatin, ya lu nya udah gak selamat nanti. Yang sudah di bapak di surga juga. Bapak belum. Ada bapak. Gitu kan, kayak ya biarin aja orang-orang kayak gitu mah. Lu mau kerja sama orang juga nggak masalah. Yang penting
kerjanya halal ya kan, yang penting kerjanya halal, yang penting lo ada pemasukan. Kalau lu mau jadi wirausahawan bagus, kalau lu mau tetap jadi karyawan juga nggak apa-apa. Anjing ya orang-orang kayak gitu kadang bingung gue, lu ngomong kayak enak banget bangsat. Iya. Lu kagak tahu yang bikin Apple setengah mampus, yang bikin McDonald's setengah mampus. Jangan tuh struggle kayak apa kalau orang dari bawah kan. Lu harus tahu diri lu cocoknya di mana. Kalau lu tahu, oke, gue cocoknya jadi karyawan. Ya nggak masalah, tidak ada yang shameful, tidak ada yang memalukan dari lu menjadi karyawan gitu. Kalau gue ngerasa gue cocoknya jadi bisnismen deh, gue nggak cocok jadi karyawan, gue nggak suka gue punya bos. Ya lakukan itu, lu cari backup, lu cari uang lah, cari pinjaman atau apapun terserah, ya itu punya jalan masing-masing, lu jadikan itu. Gue cocoknya jadi pengangguran, mati aja. Ada tuh orang gitu. Gue nggak suka kerja bang, bukannya. Ya lu kira mau dapet duit. Ya udah sini gue kutuk lu jadi bekantan dah lu, masa kerja lu bergantungan aja. Gue nggak suka kerja banget. Iya ya. Siapa yang suka kerja? Siapa? Gak ada net. Lu kira gue content creator kadang-kadang kagak capek? Capek. Gini, kita sekarang masuk ke sesi ini. Gue kayak kalau misalnya di segmen ini ada, gue kasih dulu contoh kasus, terus lu kasih perspektifnya gimana gitu ya. Nah, ini ada kasus yang pertama dari temen gue juga nih. Dia udah S1, tapi ada nih, gue ngerti nih pandangan ini. Kalau ada orang yang merasa nggak bisa kerja sama orang gitu, dia merasa nggak bisa diatur, nggak bisa dikekang, jadi dia pengen struggle sendiri gitu buat ngebangun karirnya, buat dapetin uang segala macam. Tapi istilahnya ketika dia udah kasih usaha yang optimal banget nih, kayak sampai sekarang belum ada paybacknya gitu. Tapi balik lagi dia nggak suka kerja sama orang gitu. Menurut lu gimana? Dan dia pengennya jadinya wirausaha. Tapi sampai sekarang belum ada payback. titik. Tunggu dulu nih. Jadi dia nggak ada pemasukan sama sekali. Ada, tapi belum settle. Besar. Iya, Belum settle. Belum settle gitu ya. Namanya usaha ya. Nggak ada yang namanya usaha lu mulai langsung settle gitu. Tapi kalau misalnya kok gua belum gong ya gitu. Gong itu orang beda-beda. Lo nggak bisa ngebandingin diri lu sama orang, ih dia udah sukses, gue belum ya. Nggak bisa, karena kayak gue deh, paling gampang. Temen gue ada yang udah konten dari lama banget, followernya naiknya dikit. Tapi gue kemarin gara-gara bikin video konten yang impersonate yang tahun lalu, yang dulu langsung naiknya banyak gitu. Ya orang gongnya, time-nya beda-beda. Asal lu mau sabar, walaupun belum tentu gong sih, ya lu harus nunggu itu gitu. Kalau misalnya nih setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak gong-gong, jangan menyalahkan situasi. Lu coba lihat lagi produk lu, lokasi, kayak gitu-gitu. Kalau misalnya belum gong, apa karena ini ya? Gitu loh. Nah, maksud gua orang-orang yang kayak jadinya menyalahkan situasi itu sebenarnya justru yang bermasalah. Karena ya lu nggak bisa mengatur situasi. Nggak bisa itu yang namanya kayak lagian dia kok sukses di padahal lokasinya sama. Ya belum tentu gitu. Kayak ya intinya sih kalau menurut gua, buat orang yang kayak gitu ya, yang dia lagi merintis pekerjaan tapi dia nggak mau kerja sama orang, ya lu harus makan itu. Lu harus mau nggak mau mengambil resiko kalau lu bisa jatuh bangkrut dan menjadi miskin gara-gara lu nggak bisa kerja sama orang. Nah satu lagi tuh, ini dibalik nih kondisinya. Ada juga teman gua yang punya mimpi gede, dia pengen punya usaha sendiri gitu, pengen settle sendiri gitu. Tapi ada satu titik di mana dia ngerasa kayak, wah nggak bisa nih gue ini kalau cuma ngerintis usaha tapi gue nya nggak ada pemasukan yang bikin gue nyaman nih, gue hidup jadi gak nyaman gini gitu. Akhirnya dia kerja nih, begitu dia kerja sama orang, buat dia keluar dari kerjaannya gitu, jadi takut karena dia takut kayak mikir kayak kok ntar jadi miskin segala macam gitu. Tapi cuma sebenarnya punya mimpi yang gede gitu, tapi takut buat Ada beberapa cara sih. Lu bisa nggak merelakan waktu libur lu untuk merintis usaha? Kalau bisa, lu kerja sambil ngerintis usaha. Sabtu Minggu lu pakai daripada jalan-jalan, lu pakai untuk merintis usaha ini. Setelah itu lebih settle, baru lu beranikan diri untuk keluar. Kayak gua istilahnya. Kemarin, gua kerja Sabtu Minggu gua nggak libur. Orang lain istirahat, Sabtu Minggu gua bikin konten. Orang lain pulang kantor tidur, gua berangkat kantor jam 8 lah, jam 8 pagi, jalan dari rumah. Nyampe kantor jam setengah 10. Gue pulang jam 5, nyampe rumah jam setengah 7 malam, mandi jam 7 gue udah ambil kamera bikin konten. Jadi saat orang lain istirahat, gue bikin konten gitu loh. That's the price that you have to pay if you want to be bigger. If you want to make your own business, that's the price that you have to pay. Mark Zuckerberg aja gak tidur gitu loh. Dia harus
mengorbankan waktu bersosialisasi dengan teman-temannya untuk membuat Facebook. Gue juga ngerasa, ya kalau gue pengen jadi konten gini-gini doang bisa. Gue bisa istirahat. Gue tuh orangnya bucin, parah. Bucin banget. Bucin parah gue. Sabtu Minggu gue pakai buat ketemu pacar gue doang. Karena gue suka banget, karena gue kalau ketemu dia recharge. Tapi banyak Sabtu Minggu yang akhirnya gue nggak ketemu, yang sebenarnya bisa ketemu, yang gue pakai jadi bikin konten. Kenapa? Karena gue pikir, oke, gue mau besarin konten gue aja, karena gue hitung-hitung pemasukan gue jadi content creator dibanding gue kerja, kalau dinominalin secara total bisa lebih besar jadi content creator. Yaudah, gue relakan waktu pacaran gue atau waktu nongkrong gue sekarang, tapi mungkin in a year or in 2 years saat gue uangnya lebih settle, gue lebih santai, lu mau nongkrong hari biasa sama temen lu bisa. Lu mau siang-siang temen lu lagi kerja, lu samperin ke kantornya kayak, woi apa kabar bro, makan Kerja lu. Lu abis ini kemana? Kerja lagi. Oh, lu kemana tuh? Ih, nongkrong aja sampai malam juga gak apa-apa. Gue nungguin lu pulang juga gak apa-apa gitu loh. Jadi memang ya pertimbangan, terus ada pengorbanan juga. Berarti ya. Pengorbanan waktu istirahat sih itu sangat terasa. Dan itu tidak mudah. Iya, capek banget anjing. Gua kerja ya, pulang jam 5, bangsat. Jakarta tuh macetnya kayak, lu pada mau kemana sih? Anjing, kesel banget gua. Depan Kokas tuh, anjing, semua orang pada mau ke Kokas pulang kerja. Aduh, macet banget, gue bingung anjing orang-orang. Tapi setelah nonton ini pasti banyak orang kayak, oke lah, gue bakal korbanin waktu gue. Tapi kalau gue udah ngeliat dengan mata kepala gue sendiri, Lukas dia kerja sama orang, akhirnya nggak kuat karena mau kerja mau hustle juga gitu, akhirnya kecapean gitu karena. Tapi emang capek sih. Capek banget. Secara batin capek, secara fisik juga capek. Apalagi kan kalau bikin konten gue harus acting depan kamera ya. Lu bayangin, gue udah capek banget nih. Harus acting happy atau ketawa depan kamera. Wah Allah. Nah, itu gue tuh rada ribet, tapi ya itu sih memang pola pikirnya harus diubah dulu. Lu harus mikirnya jangka panjang. Jangka panjangnya dulu sih. Oke, gue capek sekarang gak apa-apa, tapi ntar dalam waktu berapa bulan ke depan gue bisa enak-enakan. Bener. Maksudnya gue sekarang dibanding waktu itu gue harus pulang malam bikin konten. Sekarang gue siang-siang bangun siang baru bikin konten, malam sama lu gini hari biasa bisa bikin konten bareng. Jadi memang ya the price that you have to pay itu di awal. Capeknya harus di awal, nanti belakang juga enak kok. Tapi jangan pikir mudah. Iya. Sulit. Iya, sulit bro. Apalagi seumur-umur kita kan demennya jalan-jalan, demennya main, bebas aja. disuruh hari Sabtu Minggu kerja. Apa itu? Itu terakhir itu kasih pesan-pesan lah buat. Terserah lo mau pesan apa? Buat teman-teman yang lagi nonton, teman-teman Niko, apapun impian lo dikejar, dan ingat jangan terlalu nekat. Pertimbangkan plus dan minus keputusan yang akan lo ambil. Memang YOLO, you only live once. Tapi kan cuma once. Masa lu meninggal? Meninggal konyol kan. Misal lu usaha air keras, tapi lu nggak mempertimbangkan safety segala macam, kan konyol. Lu meninggal kesiram jualan lu sendiri. Air keras. Keras juga ya. Wah, meleleh gitu. Kan nggak lucu bro, kasihan. Lucu sih barusan. Cuman kalau beneran kejadian kasihan. Jangan. Jadi ya itu sih, pertimbangkan dan percaya sama gue, tahu usaha akan membuahkan hasil. Waktunya kapan? Yang tahu cuma Tuhan. Yang penting lu usaha dulu deh. Gak usah bersungut-sungut kayak kapan sih Tuhan kok dia cepet gue belum, ini cepet gue belum. Udah coba aja lu. Bintang Emon tadinya mau jadi kasir di McD lo. Bintang Emon, iya. Lu bayangin, kita nggak ngeliat Bintang Emon. Oke teman-teman, buat kalian tapi begini, ya mas mau pesan apa? Gitu. Jadi memang timing orang beda-beda. Jadi lu ya itu yang price yang you have to pay adalah menunggu, sabar, pengorbanan waktu, pertimbangan segala macam itu semua. Dan lakuin terus tuh. Iya, lakuin terus. Sahabat-sahabatku yang super, jika Anda ingin menjadi orang yang sukses, maka Anda harus bisa sabar dan juga bisa melihat masa depan Anda di universe yang lain dan di kebaikan yang sejujur-jujurnya. Luar biasa sekali. Kembali lagi Mario Teguh Golden Ways. Biasa gue di Instagram doang, akhirnya gue live anjing. Jago banget bisa kayak gitu. Itu belajar berapa lama tuh? Gue jadi mau closing ya gak jadi gara-gara itu. Belajar tergantung karakter. Kalau Mario Teguh gue lama kayak sebulanan dah. Kalau Mario Teguh. Tapi semua orang bisa jadi impersonator gak? Apa menurut lu itu cuma itu talent beberapa orang? Semua orang bisa. Bisa. Lu bisa, lu juga. Karena suara itu tuh, suara lu tuh bisa ini banget loh.
Ini gue juga kaget karena dulu pas gue belajar kayak anjing suara lu bisa begitu ya. Dengan lu ngubah bentuk lidah itu tuh bisa berubah banget. Cuman gara-gara itu doang. Belum lu gabungin dengan frekuensi suara lu, tenggorokan lu bukanya seberapa, itu bisa ngaruh banget. Jadi semua orang bisa jadi impersonator. Bisa. Lu kalau mau belajar mah bisa, asli. Bisa nih, Suneo bisa. Suneo bisa gua, Suneo. Coba. Tolong aku Doraemon. Suneo. Gue cuma bisa satu line doang udah. Kalau ngomong yang lain nggak mirip, gue cuma tolong aku Doraemon. Bangsat. Tolong aku 3 kata ya. 3 kata belajarnya seumur hidup. Bagus. Oke kalau gitu teman-teman video segitu aja. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe. Terima kasih Tok udah mengizinkan gue buat ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Thank you juga belajar udah banyak dari Kristo. mengajak gue menjadi narasumber. Ya. Oke kalau gitu semuanya kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Cus.